Hai semuanya, gua akan kasih kalian racikan PC memakai prosesor Phenom AMD ya. Jadi ini racikan PC dengan budget 2 jutaan. Gua harap kalian bisa simak video ini sampai habis buat kalian yang mau rakit PC nih. Jadi gua akan kasih kalian racikannya. So yaudah, intro. Hai semuanya, buat kalian yang lagi mau rakit PC di budget 2 jutaan, gua akan rekomendasikan racikan PC ini dengan memakai prosesornya AMD Phenom ya. Jadi ini harganya sekitaran 315.000 untuk prosesornya. Udah terjual 27 kali dan 21 kali ratingnya, oke? Dan ini racikan PC di budget 2 jutaan. Gua harap kalian simak video ini sampai habis supaya kalian nggak bingung kalau kalian mau rakit PC gitu. Jadi kalian udah punya racikannya, udah punya pegangannya, oke? Harga 315.000, udah 27 kali terjual dengan ratingnya 21 kali guys. Udah bintang 5 semua. Tekno Komputer nama tokonya, udah quad core, artinya udah 4 core 4 thread ya. Enggak, bisa 2 core 4 thread juga. Biasanya sih kalau udah quad core pasti biasa hyper threading sih. Itu kadang-kadang pengalaman gue udah pasti gitu ya. Ada yang baru beli tahun 2021, dia udah 4 core 4 thread ya, which is udah bener ya, quad core dan hyper threading. Baru beli tahun 2021, 2020, oke lah ya. Dari spesifikasinya, AMD Phenom 2 X-Force 965, dia 4 core 4 thread dengan TDP-nya 125 watt, which is ini bisa dikatakan makan sumber daya cukup tinggi ya. Habis itu dia kode namanya DNAP dan soket AM3. Gue langsung bacain spesifikasinya aja biar enak ya. Soketnya memakai AM3 bukan AM4 ya. Habis itu memakai 45 nanometer. Jadi dia TDP-nya juga kenapa gede ya, karena masih memakai 45 nanometer ya. Frekuensinya di angka 3,4 GHz, tidak bisa di overclock ya. Habis itu dia keluaran tahun 2009. Jadi udah dikatakan udah tua juga nih, usianya kurang lebih udah 13 tahun, udah tua juga. Habis itu dia support DDR3 dual channel di angka 1333 MHz gitu ya. Dan prosesor ini tidak mendukung yang namanya APU atau Accelerated Processor ya guys ya. Jadi memerlukan yang namanya VGA eksternal gitu ya. Dan untuk pro kontranya tersendiri, untuk AMD Phenom itu dia lebih banyak ke kontranya ya. Harganya kurang masuk di akal, dengan performa multitasking rata-rata melawan kompetisinya itu masih di bawah standar banget. Dilawan yang setara dengan kompetitornya dia masih di bawah banget. Peningkatan kecepatan clock rata-rata untuk game dan tugas satu tas itu masih kurang. Konsumsi daya yang tinggi, gue udah bilang bahwa ini prosesor jalan di angka 125 watt guys. Proses manufaktur yang ketinggalan zaman untuk thermal ya, karena dia memakai 45 nanometer. Relatif tua juga iya, karena dia keluaran tahun 2009, sekarang udah tahun 2022, which is udah 13 tahun sesuai yang gue bilang di awal ya. Paket tidak termasuk pendingin CPU yang mungkin berharga kisaran $25 sampai $90. Jadi udah bisa dikatakan prosesor ini udah ketinggalan zaman banget. Apakah gue rekomendasi untuk tahun 2022? Enggak. Tapi kalau untuk kerja masih gue rekomendasiin banget di rentang budget 2 jutaan gitu ya. Ini PC-nya doang, bukan full set ya. Tapi di sini pokoknya udah memakai SSD juga, RAM-nya juga udah memakai 8 GB dual channel gitu ya. Dan untuk skor pas market sendiri untuk Phenom 2 X-Force 965 tuh di angka 2543. Jadi bisa dikatakan cukup kecil. Tapi mengingat kita tekan budget, jadi sebisa mungkin gue akan berusaha nekan budget banget lah ya. Motherboardnya gue ambil dari ASRock, udah terjual 3 kali dengan harga 350.000. Dia soketnya AM3, jadi udah support banget sama prosesornya ya. Dari ASRock, kalau dari ASRock biasanya udah dari klaim garansinya masih gampang, dikirim dari kota Depok. Support AM3 ya, jadi ini support sampai soket AM3, jadi prosesor ini support dual channel DDR3 sampai 2100 overclock. Dia support yang namanya Crossfire X, itu maksudnya kayak kalau di VGA Nvidia tuh namanya SLI guys ya. Kalau yang di AMD namanya Crossfire. Oke. Jadi bisa dikatakan motherboard ini masih cukup oke lah. Ada yang baru beli tahun 2021 bulan 9, jadi bisa dikatakan udah 7 bulan lalu. Untuk RAM-nya sendiri gue ambil yang DDR3 4 GB 1333 MHz. Gue ambil dual channel, jadi 163.000 kalian kali 2 aja, berapa tuh totalnya? Kurang lebih kalian bisa kira-kira sendiri ya, 163.000 kali 2 ya. Jadi ini gue ambil dual channel DDR3 4 GB yang jalan di angka 1333 MHz dengan 684 kali terjual gitu. Untuk power supply-nya sendiri, gua rasa dengan memakai power supply Varo Chronos 500 watt udah lebih dari cukup banget untuk support ini punya komputer gitu.
Bang, untuk VGA-nya yang cocok apa bang? Untuk VGA yang support ini menurut gua saranin pakai GTX 550 Ti di rentang budget 880.000 guys ya. Menurut gua udah lebih dari cukup untuk buat main game-game kayak misalkan GTA 5, Genshin Impact, Valorant. Menurut gua itu udah cukup banget di rentang budget segitu. Ya, jadi udah mantep banget guys. Udah terjualnya 15 kali dan diskusi 26 kali. Jadi udah bisa dikatakan cukup mantep ya. Link akan gua taruh di deskripsi. Bintang 5 9, bintang 4-nya 1 guys. Jadi ini ada yang baru beli 5 bulan lalu, 9 bulan lalu. Jadi semoga racikan PC ini bisa bermanfaat buat kalian lah ya. Untuk skor pas market sendiri di angka 1557 untuk GTX 550 Ti gitu. Jadi gue masih recommended banget dengan core clock-nya di angka 900 MHz dan memory clock-nya di angka 4104 MHz guys. Dengan max memory size-nya di angka 3072 MB. Dia support DirectX 11 dengan max TDP-nya di angka 119 watt. Oke, jadi bisa dikatakan masih cukup jadul tapi masih kuat banget lah untuk main game-game kekinian, oke? Untuk casingnya apa bang? Untuk casingnya gue sih pakai yang ini aja ya, karena ini tanpa power supply, SIM 5 3145, harganya 190.000. Habis itu harddisk, gue ambil yang 500 GB aja, oke? Ini harga 175.000, menurut gue udah lebih dari cukup. Habis itu plus SSD 188.000, dia SSD 1.3. Jadi kalau di total semua total budgetnya itu sekitar 2.553.000 rupiah guys. Jadi gimana? Apa kalian merasa ini PC masih mantap banget? Komen di bawah ya. Dan buat kalian yang penasaran performa PC ini seperti apa, buat game yang bisa jalan apa aja, langsung silahkan simak video berikut ini.
Udah ya guys ya, gimana tentang racikan PC ini di rentang budget 2 jutaan? Gua rasa video ini sampai sini dulu, dan semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video Tech with Black selanjutnya. Oke, buat kalian yang mau rakit PC, racik PC, atau main nanya langsung aja DM gue Instagram Tech with Black. Yaudah ya, bye bye, see you in next video, thank you.